Shalom KKS yang bersinar dalam terang Tuhan. Pada pasal 19 dan 20 kitab Ulangan ini, kita diingatkan lagi bahwa Tuhanlah benteng perlindungan kita. Perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus. Meskipun kita sudah melakukan hal-hal yang baik, bahkan menolong orang lain. Namun, ketika orang tersebut belum beres dengan dirinya sendiri, hal baik apapun yang sudah kita lakukan tetap dipandang salah di matanya, dan ada saja perkataan negatif yang dilontarkan kepada kita. Jangan khawatir, karena Tuhan menyediakan perlindungan bagi kita, yakni kota perlindungan. Mazmur 18 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ulangan 19 ayat 1-2. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Dalam perlindungan Tuhan juga, kita dipimpin memasuki musim yang baru, yakni musimnya naik ke gunung Tuhan dan menikmati surga menyentuh bumi. Ini dimungkinkan terjadi ketika kita sudah memerangi musuh-musuh kita, yakni pihak yang selalu membuat kita jatuh dalam dosa dan menghambat kita untuk naik ke gunung Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah 3 hal yang harus kita tumpas habis. 1. Keinginan daging. Galatia 5 ayat 19-21. 2. Keinginan mata. Yakobus 4 ayat 2. 3. Keangkuhan hidup. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Itulah musuh-musuh yang harus kita perangi agar kita naik ke gunung Tuhan. Jadi, apakah bisa kita hidup tanpa dosa? Sangat bisa, jika kita menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Ulangan 20 ayat 2-4, 16-18. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu
supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apa maknanya naik ke gunung Tuhan? Yakni suatu dimensi kehidupan di mana tidak ada dosa yang kita lakukan dan benar-benar hidup menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Suatu kehidupan ilahi di mana kita dipisahkan dari orang-orang fasik agar tidak mengikuti pola hidup mereka, tapi memakai pola kehidupan kerajaan surga. Gaya hidup kerajaan surga di mana Allah sendiri menjadi upah kita, menjadi penjamin hidup kita, pemelihara hidup kita. Amin.